Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Arya Wedanta, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Komang Gede Naraya Rahayu Semesta, nomor absen 13. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Adapun pendiri dari Partai Komunis Indonesia adalah Henk Snelflit. Partai Komunis Indonesia dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966. Adapun lambang dari Partai Komunis Indonesia adalah sebagai berikut. Salah satu pelopor PKI adalah Henk Snelflit. Henk Snelflit yang memiliki nama samaran Nom de Guerre adalah seorang komunis Belanda yang aktif di Belanda dan di Hindia Belanda. Ia ikut serta dalam perlawanan komunis terhadap pendudukan Jerman atas Belanda pada masa Perang Dunia II dan dihukum mati oleh Jerman pada 1942. Snelflit tinggal di Hindia Belanda sejak 1913 hingga 1918 dan ia segera aktif dalam perjuangan melawan kekuasaan Belanda. Pada 1914, ia ikut mendirikan Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia atau disebut dengan ISDV yang anggotanya mencangkup orang-orang Belanda dan Indonesia. Ia juga kembali ke dalam kegiatan Serikat Buruh menjadi anggota dari VSTP. Sebuah serikat buruh yang unik karena anggotanya terdiri atas orang-orang Belanda dan Indonesia. Berkat pengalamannya sebagai pemimpin buruh, ia segera berhasil mengubah serikat buruh yang masih agak moderat ini menjadi serikat buruh yang lebih modern dan agresif dengan sebagian besar anggota orang Indonesia. Serikat buruh ini kelak menjadi basis bagi gerakan komunis Indonesia. ISDV sepenuhnya anti-kapitalis dan banyak melakukan agitasi terhadap rezim kolonial Belanda dan elit Indonesia yang mendapatkan hak-hak khusus. Ini menyebabkan banyak perlawanan terhadap ISDV dan Snelflit sendiri, baik dari kalangan konservatif maupun dari pihak yang lebih moderat. Karena itu, pada 1916 ia meninggalkan SDAP dan bergabung dengan SDP, pendahulu dari Partai Komunis Belanda atau disebut dengan CPH, belakangan CPN. Setelah Revolusi Rusia 1917, radikalisme Snelflit mendapat cukup dukungan dari masyarakat Indonesia maupun dari tentara Belanda dan khususnya para pelaut Belanda sehingga pemerintah Belanda menjadi gelisah. Karena itu, Snelflit dipaksa meninggalkan Hindia Belanda pada 1918. ISDV ditekan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga setelah kepulangannya, Snelflit tetap menaruh minat terhadap perkembangan di Indonesia dan pada 1933, ia dijatuhi hukuman 5 bulan penjara karena solidaritasnya untuk para peserta pemberontakan Belanda dan Indonesia dari De Zeven Provinsen. Setelah itu, ada pun tokoh-tokoh yang mendukung gerakan PKI. Yang pertama, Musso. Musso alias Munawar Musso adalah tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920-an. Ia memproklamirkan pemerintah Republik Rakyat Indonesia pada 18 September 1948 di Madiun. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Yang kedua, Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjadi pemerintah atau Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan bahkan Perdana Menteri RI.
Yang ketiga, DN Aidit atau disebut Dipa Nusantara adalah Ketua Umum Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Ia mengambil alih partai itu dari Komunis II, Alimin dan Tanglidij pada 1954. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Lekra, dan lain-lain. Yang keempat, MH Lukman. MH Lukman atau disebut dengan Muhammad Hatta Lukman adalah orang kedua di Partai Komunis Indonesia setelah Aidit, bersama Njoto dan Aidit. Ketiganya dikenal sebagai Triumvirat atau tiga pemimpin PKI. Lukman mengikuti ayahnya yang dibuang ke Digel, Papua. Sejak kecil dia terbiasa hidup di tengah pergerakan. Nama Muhammad Hatta diberikan karena Lukman sempat menjadi kesayangan Muhammad Hatta, proklamator RI. Yang kelima, Njoto. Njoto atau Lukman Njoto adalah wakil kedua dua Komite Sentral PKI. Orang ketiga saat PKI menggapai masa jayanya periode 1955 hingga 1965. Njoto juga kesayangan Soekarno. Njoto menjadi Menteri Kabinet Dwikora mewakili PKI. Dia salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan Soekarno. PKI pertama didirikan sebagai ISDV, yaitu Indis Social Democratis Vereniging, Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Pada tahun 1914 oleh para aktivis komunis dari Belanda yang sedang berada di koloni Hindia Belanda. Kemudian berkembang menjadi besar dan beranggota aktivis komunis Indonesia setelah membentuk blok dan menyebarkan ajaran komunisme di dalam organisasi Sarekat Islam. Persebaran komunisme ini menyebabkan perpecahan Sarekat Islam pada tahun 1923 ketika aktivis komunis dikeluarkan dan membentuk Sarekat Rakyat yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Dan yang terakhir adalah alasan pembubaran PKI. Menurut Wikipedia ada beberapa alasan pembubaran PKI. Yang pertama adalah bahwa pada waktu akhir-akhir ini makin terasa kembali aksi-aksi gelap dilakukan oleh sisa-sisa kekuatan kontra revolusi Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Yang kedua adalah bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penyebaran fitnah, hasutan, desas-desus, adu domba, dan usaha penyusunan kekuatan bersenjata yang mengakibatkan terganggunya kembali keamanan rakyat dan ketertiban. Yang ketiga bahwa aksi-aksi gelap tersebut nyata-nyata membahayakan jalannya revolusi dewasa ini, khususnya penanggulangan kesulitan ekonomi dan penggayaan proyek Nakolim Malaysia. Dan yang terakhir bahwa demi tetap terkonsolidasinya persatuan dan kesatuan segenap kekuatan progresif revolusioner rakyat Indonesia yang anti feodalisme, anti kapitalisme, dan anti nekolim menuju terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat sosialisme Indonesia perlu mengambil tindakan cepat, tepat, dan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia. Dan adapun penolakan antara pembubaran Partai PKI oleh Soekarno yang beralasan bertentangan dengan ideologi nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom yang dia cetuskan. Ya, sekian penjelasan PKI dari kelompok kami. Saya, Ida Bagus Gedijan di Kaman Wabah. Saya tutup dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om.